kebermaknaan forum insya Allah tetap bisa kita laksanakan dan bisa dipahami bersama begitu nggih insya Allah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan bersama kepada uswah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf pakaian saya pramuka ya karena ini juga barengan dengan acara webinar Kamabikus JSIT DIY ya. Jadi mohon maaf mungkin agak formal begitu ya, Bu. Dan terima kasih waktunya ya, terutama kepada panitia tim kelas 6 ya, Bapak Ibu guru tim kelas 6 yang sudah memberikan waktu untuk saya yang hari ini sedikit saya akan menyampaikan beberapa hal ya, terkait dengan Ananda dan juga dari program sekolah maupun program dari pemerintah begitu. Kelas 5 Bu Mus. Oh iya, mohon maaf. Ya, khusus Bapak Ibu wali siswa kelas 5 paralel nggih insyaallah ya. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bersama kondisi pendidikan kita di Indonesia ya, tidak hanya di SDIT Araihan tetapi di seluruh Indonesia sedang mengalami reformasi kayak gitu ya, sedang mengalami perubahan-perubahan yang ini membuat semua pihak ya dari siswa, dari guru, orang tua sangat luar biasa dampaknya. Dan ini dialami oleh semua ya, tidak hanya Bapak Ibu yang ada di SDIT Araihan. Namun demikian kita dalam karena kita memanai bagian dari semua yang terjadi di muka bumi ini adalah bagian dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa kemudian menghindarinya begitu. Maka dengan kondisi yang serba terbatas gitu ya, insya Allah kita akan tetap eksis, kita akan tetap produktif, kita akan tetap melaksanakan ya kewajiban-kewajiban kita sebagai pendidik gitu ya, dan siswa sebagai pelajar gitu ya, orang tua sebagai orang tua siswa. Insya Allah kita dengan keterbatasan ini, dengan saling sinergi, dengan saling kerjasama, insya Allah kondisi ini akan bisa kita lalui dengan baik begitu ya, dan insya Allah semuanya penuh hikmah, semuanya akan ada hikmahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuk reformasi pendidikan ya, dengan kondisi yang seperti ini, kemudian perubahan zaman, begitu otomatis di bidang, semua bidang itu mengalami reformasi. Tidak juga di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini juga mengalami beberapa reformasi pendidikan. Bapak Ibu, diantaranya yaitu untuk yang pertama, tujuan pendidikan sendiri sekarang sudah mengalami reformasi, ya, Bapak Ibu, yaitu bahwa tujuan pendidikan sekarang ini adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu yang seperti apa, ya? Nah, profil pelajar Pancasila itu yang mempunyai 6 indikator, ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu yang indikator pertama. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis atau penalaran kritis. Begitu. Kemudian yang keenam, kreatif. Nah, insya Allah, profil pelajar Pancasila yang disampaikan, yang ini menjadi tujuan pendidikan saat ini, insya Allah ini
sudah jelas gitu ya. Ini indikator yang sudah ada dalam visi kita, visi SDIT Araihan. Bapak Ibu masih ingat nggih visi SDIT Araihan? Tidak hanya visi SDIT Araihan, tetapi visi kita bersama, ya, visi siswa dan visi juga orang tua, yaitu terwujudnya generasi Qurani cerdas, mandiri, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ya, insya Allah dalam visi kita, insya Allah sudah memuat indikator profil pelajar Pancasila. Insya Allah dengan indikator profil pelajar Pancasila ini, insya Allah akan kita kembangkan, insya Allah kita akan include-kan dalam proses pembelajaran atau kegiatan lain yang ada di sekolah. Nah, ini reformasi yang pertama, nggih, Bapak Ibu. Kemudian reformasi pendidikan yang kedua adalah proses pembelajaran, ya. Ini sekarang adalah yang dikatakan well-being. Well-being itu adalah proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang siswa itu membuat siswa bahagia, gitu. Nah, kita di SDIT Araihan, ya, sebenarnya kita berikhtiar, ya, berikhtiar sedemikian rupa untuk proses pembelajaran itu bisa berlangsung, gitu ya, dengan kita uji coba berbagai macam cara, gitu ya. Bisa awal-awal dulu kita memakai WhatsApp, gitu ya, kemudian berkembang lagi gini sampai sekarang, dan ini tidak bisa disamakan, ya, tidak bisa disamakan kondisinya di kelas bawah dan kelas atas, sehingga untuk SDIT Araihan memakai kebijakan berbasis paralel, ya, apa yang menjadi kebutuhan dan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu di jenjang kelasnya masing-masing. Kalau di sini kelas 5, ya, berarti sesuai dengan kondisi kelas 5, ya. Jadi kemarin kita mengevaluasi dengan Google Form, itu juga berbasis kelas 5. Karena metode pendidikan, metode pembelajaran yang baik itu adalah yang memang bisa langsung diterima dan dipahami oleh siswa dan orang tua, ya. Jadi bukan masalah metodenya yang terbaik, gitu ya, karena sekarang itu menggunakan media atau metode yang terbaik itu belum tentu sesuai dengan kondisi para orang tua di semua jenjang, sehingga kita menggunakan basisnya adalah paralel. Dan kemarin sudah kita evaluasi, gitu ya, dan juga kita jadi mengetahui, oh ternyata keinginan atau mungkin media yang cocok untuk pembelajaran anak-anak itu dengan memakai, ada yang Zoom-nya 2 kali, ada yang 3 kali, dan sebagainya. Itu ternyata di setiap jenjang paralel itu berbeda-beda, ya, Bapak Ibu. Kalau yang di kelas 1 itu justru pengennya adalah sinkronis terus, ya. Dari Senin sampai Jumat itu memang ada sinkronis kayak gitu, ya. Keinginan sebagian besar orang tua siswa di kelas 1, jenjang kelas 1. Tapi ternyata lain di kelas atas, gitu ya. Setelah kita evaluasi kan ternyata kondisi siswa dan kondisi orang tua itu bermacam-macam. Nah, ini kita ambil kebijakan, kita pembelajaran kita lakukan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan atau menurut usulan dari orang tua. Ini yang proses pembelajaran yang jelas kita berikhtiar untuk bisa proses pembelajaran kita itu sesuai dengan kondisi siswa, ya. Tujuannya adalah agar siswa itu belajar dengan bahagia, gitu ya. Nah, nanti itu kita evaluasi bersama. Kemudian reformasi yang ketiga, ini yang kaitannya dengan asesmen nasional, ya, Bapak Ibu. Pengukuran itu pendidikan yang ada di satuan pendidikan itu ternyata sekarang memakai yang namanya asesmen nasional. Kalau tahun yang kemarin masih
memakai EDS, masih memakai EDS evaluasi yang itu sifatnya adalah manual, ya. Jadi kita kumpulkan siswa, kita kumpulkan orang tua, kita kumpulkan guru untuk mengisi kuesioner yang berlembar-lembar jumlahnya, gitu ya, dan juga cukup rumit mengisinya, begitu ya. Nah, untuk sekarang ini reformasinya adalah dengan asesmen nasional yang kebetulan asesmen nasional itu ada 3 sasaran. Yang pertama itu kepala sekolah, kemudian yang kedua semua guru tanpa terkecuali, kemudian yang ketiga adalah siswa. Dan kebetulan sekali siswa yang dipilih atau yang menjadi kehendak dari sasaran asesmen nasional ini adalah siswa kelas 5. Ya. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata siswa kelas 5 ini pun tidak semuanya yang diikutsertakan dalam proses asesmen nasional. Jadi nanti ada hanya perwakilan begitu ya. Hanya perwakilan, tetapi semua siswa kelas 5 wajib mempersiapkan diri semuanya begitu. Jadi nanti siapapun yang siswa yang mewakili, nah ini nanti yang akan menjadi perwakilan dari kelas 5. Tetapi untuk kesiapan asesmen nasional ini berlaku untuk semua siswa, ya Bapak Ibu. Dan perlu diingat bahwa asesmen nasional itu bukan mengukur kemampuan siswa, bukan menilai siswa, tetapi adalah mengukur mutu pendidikan SDIT Araihan, ya Bapak Ibu, ya, atau mengukur mutu pendidikan sekolah. Jadi ini yang perlu kita tekankan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga memahami dan tidak usah khawatir. Jadi asesmen nasional itu bukan seperti UN, bukan seperti USBN gitu ya. Yang kalau UN atau USBN itu mengukur penilaian siswa, mengukur kemampuan siswa, tetapi kalau asesmen nasional itu adalah mengukur mutu sekolah. Baik, untuk itu yang perlu dipahami Bapak Ibu. Jadi kita bukan ngedrill soal nih Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu guru kelas 5 lebih paham nanti terkait dengan persiapan asesmen nasional. Jadi kita nanti tidak namanya drill soal, tetapi ini adalah proses pembelajaran. Insya Allah 2 bulan kita akan siapkan anak-anak kita untuk asesmen nasional ini. Jadi ada 3 instrumen, ya Bapak Ibu, ada 3 instrumen yang nanti akan menjadi bahan untuk asesmen nasional. Yang pertama adalah literasi membaca dan literasi numerasi atau matematika kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah survei karakter. Kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Ya. Ada 3 tadi ya instrumen asesmen nasional. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menekankan kembali menyampaikan bahwa asesmen nasional itu bukan mengukur Ananda ya, bukan mengukur kemampuan siswa, tetapi ini adalah mengukur mutu dari sekolah kita. Begitu. Intinya begitu Bapak Ibu, untuk persiapan asesmen nasional insya Allah Bapak Ibu guru kelas 5 sudah mempersiapkan untuk anak-anak terkait dengan 3 instrumen yang ada di asesmen nasional tersebut. Insya Allah akan dilaksanakan asesmen nasional itu pada bulan November, ya Bapak Ibu. Jadi kita masih punya waktu 2 bulan, September ini dan juga Oktober untuk bisa mempersiapkan Ananda untuk siap mengikuti asesmen nasional. Karena nanti basisnya adalah komputer.
Jadi anak-anak nanti harus disiapkan juga terkait dengan penggunaan komputer, gitu ya. Dan juga bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam asesmen nasional. Ya, insya Allah Bapak Ibu guru kelas 5 sudah lebih paham. Insya Allah begitu saya sosialisasi terkait dengan asesmen nasional ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di bulan November Ananda yang nanti ditunjuk atau kebetulan mewakili asesmen nasional, mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah menghasilkan yang terbaik untuk mutu pendidikan SDIT Araihan. Begitu saja Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali tidak bisa kemudian melakukan tanya jawab ya Bapak Ibu, karena saya harus melanjutkan acara saya di DSIT. Untuk itu nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di guru kelas 5. Insya Allah juga kemarin kita sudah sosialisasikan juga, sudah sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru kelas 5. Nanti akan bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru kelas 5, atau kalau tidak nanti bisa disampaikan kepada saya. Begitu nggih. Terima kasih, dan untuk setelah ini saya mohon izin pamit melanjutkan kegiatan saya. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti POMG. Semoga forum ini benar-benar nanti bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semuanya, bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru di kelas 5. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Mustaqimah yang telah memberikan sambutan serta pemaparan terkait AKM. Baik, acara selanjutnya yaitu sosialisasi terkait pelaksanaan S. Kepada Ibu Anggi Widianjati kami persilakan. Semoga Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu wali kelas 5 semua. Semoga kondisinya dan kondisi sehat semua ya Bapak Ibu. Amin. Bu, amin. Alhamdulillah sehat. Tentang persiapan PTS atau penilaian tengah semester yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 8 September besok. Ya. Jadi untuk pelaksanaannya, mulai tanggal 8 September besok dilaksanakan secara daring atau online seperti beberapa tahun yang lalu ya. Jadi karena kondisi kita masih kondisi pandemi, untuk menjaga keamanan dan kesehatan anak-anak kita semua, jadi pelaksanaan PTS dilaksanakan secara daring atau online menggunakan Google Form. Soalnya nanti ada pilihan ganda, kemudian ada isian singkat dan ada uraian. Semoga Bapak Ibu semua bisa mendampingi anak-anak di rumah supaya bisa menyiapkan pelaksanaan PTS dengan baik dan mendapatkan hasil. Untuk selanjutnya terkait jadwal PTS kelas 5,
Insya Allah akan dilaksanakan mulai besok hari Rabu, tanggal 8 September. Kemudian mata pelajaran pertamanya adalah bahasa Arab dan batik. Itu ya, hari Rabu bahasa Arab dan batik. Kemudian hari Kamisnya itu tentang BTAKI. Jumatnya bahasa Inggris dan PJOK. Hari Senin tema 1, tema 2, tema 1. Hari Selasanya tema 2. Hari Rabunya PAI atau Pendidikan Agama Islam. Kemudian hari Kamisnya matematika dan hari Jumatnya bahasa Jawa. Jadi pelaksanaan PTS di kelas 5 kurang lebih memerlukan waktu 1 mingguan. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mendampingi anak-anaknya supaya bisa belajar dengan maksimal. Selanjutnya terkait dengan gambaran materinya, insya Allah untuk pelaksanaan PTS yang mulai besok hari Rabu, kami dari tim kelas 5 nanti akan menyiapkan kisi-kisi yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendampingi Ananda untuk belajar, supaya Ananda ketika belajar di rumah tidak kesulitan dan ketika mengerjakan bisa dikerjakan dengan baik dan tentunya mendapatkan hasil terbaik. Untuk gambaran materinya, untuk yang tematik itu terdiri dari 2 tema ya, tema 1 dan tema 2. Untuk tema 1, materi IPA-nya tentang alat gerak, baik itu manusia maupun hewan, beserta fungsi dan cara memeliharanya. Yang tema 2 itu tentang organ pernafasan hewan dan manusia, serta cara memelihara organ pernafasan manusia. Insya Allah untuk yang IPA ini sudah kami sampaikan kepada anak-anak. Nanti bisa anak-anak baca-baca ulang, kemudian bisa diperkaya dengan latihan-latihan. Kemudian untuk yang IPS, IPS-nya juga terdiri dari 2 tema. Tema yang pertama adalah tentang karakteristik geografis Indonesia, yaitu tentang negara Indonesia yang negara agraris maupun negara maritim. Kemudian pengaruh letak geografisnya terhadap kehidupan sosial ekonomi. Sedangkan untuk tema kedua itu tentang kegiatan ekonomi di masyarakat. Di antaranya tentang kegiatan ekonomi berdasarkan kepemilikan modal. Jadi ada yang dimiliki oleh pribadi, ada pula yang dimiliki oleh kelompok, seperti itu. Kemudian untuk yang PPKN itu terdiri dari 2 tema juga. Tema yang pertama ini tentang simbol Pancasila. Di antaranya ada itu ya Bu ya, bintang, rantai, pohon beringin dan lain sebagainya. Kemudian pengamalan dari nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk yang tema kedua itu tentang pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah untuk yang PKN ini juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak. Nanti anak-anak tinggal memperkaya dengan banyak membaca dan banyak berlatih di rumah. Kemudian untuk materi SBDP-nya ini terdiri dari 2 tema. Tema yang pertama tentang gambar cerita, tema yang kedua tentang tangga nada dan pola lantai. Ini juga sudah kami sampaikan kepada anak-anak.
Selanjutnya untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu untuk tema pertama itu tentang mengklasifikasikan informasi dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan untuk tema kedua tentang teks eksplanasi dan contoh teks eksplanasi dalam bacaan. Itu untuk materi tentang tematik. Untuk mata pelajaran matematika, karena matematika itu tentang pecahan, jadi materinya masih kita pecahan dengan berbagai operasi. Di antaranya ada kemudian ada kemudian ada perkalian, ada pembagian, baik itu nanti dengan sama penyebut maupun beda penyebutnya. Materi matematika yang lain itu tentang perkalian dan pembagian dengan berbagai jenis. Jadi nanti akan muncul pecahan-pecahan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan desimal maupun pecahan persen. Selanjutnya, untuk materi yang selanjutnya adalah materi PAI atau Pendidikan Agama Islam. Untuk Pendidikan Agama Islam itu tentang surat atin beserta artinya. Insya Allah Bu Ayu sudah menjelaskan ini tentang surat atin dan artinya. Kemarin anak-anak beberapa kali sudah mengerjakan ya. Dan materi yang kedua tentang Asmaul Husna dan kitab-kitab Allah. Sedangkan untuk bahasa Arab itu tentang bilangan Arab, angka Arab, dan mengartikan kosakata. Materi bahasa Inggris itu tentang greeting, kemudian parting and interjecting, time and daily activity. Dan materi bahasa Jawa itu tentang bacaan, tembung kosok balen, tembung dosonomo, dan tembang. Oke, tembangnya tembang kinanti. Itu untuk gambaran materinya. Kemudian terkait tadi Bu Mustaqimah selaku kepala sekolah yang sudah menjelaskan tentang asesmen nasional. Jadi dari kami tim kelas 5 itu sudah menyiapkan strategi untuk menyiapkan anak-anak yang nantinya akan mewakili untuk melaksanakan asesmen nasional. Yang sudah kami rencanakan untuk mempersiapkan anak-anak mengikuti dan mengerjakan soal asesmen nasional, diantaranya yang pertama adalah nanti setiap akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu, nanti kami dari tim kelas 5 akan memberikan contoh soal dari beberapa materi pelajaran ya. Jadi kemarin saya beserta teman-teman Bapak Ibu guru kelas 5 itu sudah melihat beberapa contoh soal tentang asesmen nasional. Di kelas 5 itu ada 3 mapel, yaitu bahasa Indonesia, kemudian matematika, dan IPA. Jadi nanti dari kami tim kelas 5 setiap hari Sabtu atau akhir pekan nanti kami akan memberikan contoh soal atau mengirimkan contoh-contoh soal yang kami harapkan bisa dikerjakan anak-anak di akhir pekan itu, dan kami akan melakukan pembahasan ketika saat Zoom ataupun saat sapa pagi. Jadi ketika anak-anak bisa bertemu langsung, harapan kami Bapak Ibu guru kelas 5 nanti anak-anak bisa mendapatkan ilmunya tentang bagaimana sih cara mengerjakan soal dengan tipe asesmen nasional, bagaimana sih cara menyelesaikan, ataupun nanti ketika anak-anak bingung, nanti bisa anak-anak langsung berdiskusi atau bertanya dengan Bapak Ibu guru.
Itu untuk strateginya yang sudah kami rencanakan untuk anak-anak di kelas 5. Yang insya Allah akan kami berikan contoh soalnya setelah selesai PTS, ya, karena PTS kan tinggal beberapa hari lagi. Jadi kami berharap beberapa hari ini kami mengharapkan Bapak Ibu bisa semaksimal mungkin mendampingi anak-anak di persiapan PTS. Kemudian setelah PTS kami juga meminta tolong sama Bapak Ibu semua untuk mendampingi anak-anak juga terkait dengan persiapan asesmen nasional. Selain kami memberikan contoh soal dan pembahasan di Zoom maupun Sapa Pagi, kami juga nantinya akan menyisipkan tentang materi yang terkait dengan asesmen nasional di beberapa mapel, ya, mapel IPA, mapel matematika, dan mapel bahasa Indonesia. Karena kemarin kami pelajari materi yang tentang asesmen nasional itu tentang penalaran dan berpikir kritis. Jadi itu materinya tentang pendapat, kemudian paparan, kemudian penjelasan yang nantinya anak-anak itu bisa memilih jawaban yang tepat dengan pendapat mereka, seperti itu. Itu untuk strategi yang sudah kami siapkan, yaitu oleh tim kelas 5. Itu mungkin tentang asesmen nasional yang sudah kami siapkan dari tim kelas 5 dan tentang persiapan PTS. Nanti semoga kita bisa sama-sama saling bersinergi untuk membersamai anak-anak agar anak-anak bisa melaksanakan baik itu PTS maupun asesmen nasional dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Anggi yang telah menyampaikan terkait PTS. Mungkin dari Bapak Ibu Wali kelas 5 mungkin ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan PTS yang akan datang. Monggo Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan terkait dengan pelaksanaan PTS yang akan datang? Ya, Bu. Ya Allah tidak, Bu. Oke, alhamdulillah sampun cekam nggih, Pak, Bu. Nggih, sampun cekap, Bu. Matur sembah nuwun. Oke. Punya Mbak Baik, Salsabila Sobu. Punya Mbak Salsabila nggih mau ngendika itu. Oh, nggih. Ya, sebentar saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja. Mungkin tadi nyambi-nyambi tidak begitu konsen dan tidak bisa mencatat terkait dengan materi PTS, Bu. Bisa di-share di grup WA ya, yang materi yang disampaikan Bu Anggi tadi, karena tadi tidak sempat mencatat apa saja yang dingendikake Bu Anggi. Ngaten mawon, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu. Baik. Selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Monggo Bapak Ibu. Sampun cekap ya. Bu Yuli, ini saya bacakan yang di Google Form, mungkin Bu Anggi nanti bisa menjawab atau Bapak Ibu yang lain dari Bapak Ibu Wali ini. Untuk pengerjaan PS sampai jam berapa, gitu ya. Kemudian apakah harus sesuai jadwal atau dibatasi sampai jam berapa. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk AN pas kelas 4 kemarin sudah ikut, apakah besok masih ikut lagi? Makatan Bu Anggi, beberapa pertanyaan dari Wali yang di Google Form mungkin bisa dijawab sekarang. Monggo Bu Anggi. Ya Bu, terima kasih Bu. Untuk yang ini saya jawab yang ini ya, yang tentang peserta asesmen nasional ya. Nanti mungkin saya minta bantuannya untuk yang pelaksanaan PTS yang menggunakan Google Form. Nanti saya minta tolong bantuannya pada Bu Yuli yang selaku panitia ya PTS. Untuk yang
kemarin kelas 4 itu sudah melaksanakan asesmen nasional. Sebenarnya kami dari Bapak Ibu guru itu belum tahu siapa kira-kira nanti yang akan mewakili anak-anak di kelas 5 untuk melaksanakan asesmen nasional di kelas 5. Jadi perwakilan nanti yang menunjuk bukan dari kami, bukan dari sekolah, melainkan dari mungkin dari dinas atau enggak, yang memilih nanti dari dinas. Jadi kami sendiri belum tahu. Makanya untuk persiapan asesmen nasional itu dari kelas 5 itu menyiapkan semuanya, ya, semua siswa. Karena kami tidak tahu kira-kira nanti yang mewakili siapa. Jadi semua siswa nanti bisa bersiap semisal ditunjuk untuk mewakili asesmen nasional di kelas 5 angkatan. Itu untuk perwakilan asesmen nasional, ya. Untuk yang pelaksanaan PTS menggunakan Google Form, monggo Bu Dwi. Iya, terima kasih Bu. Ini sedikit menambahkan Mawon, Bu. Jadi kalau untuk kegiatan PTS-nya sebenarnya teknisnya masih sama seperti sebelum-sebelumnya. Nanti link-link soal insya Allah akan diberikan ketika hari H ataupun malam, sesuai dengan mungkin dari kebijakan wali kelas masing-masing. Kemudian nanti bentuk soalnya ada pilihan ganda, kemudian ada isean dan urean, dan ada batas waktunya. Jadi nanti untuk selebihnya akan kami bagikan informasi selanjutnya ketika mendekati hari H begitu, Bu. Dan sedikit menambah ya, Bu, ya. Sampun cek, Bu. Nanti kalau ada keperluan atau mungkin ada yang sakit atau kurang sehat, anak-anak nanti bisa izin kepada wali kelas. Nanti dari wali kelas tentunya ada dispensasi untuk pelaksanaannya. Atas pundi ngoten. Ya, ngoten, Bu. Mawon, Bu. Nanti akan kami informasikan lebih lanjutnya lagi. Baik, selanjutnya untuk memasuki acara yang keempat, lain-lain. Untuk lain-lain akan diisi terkait dengan informasi BPI. Kepada Ibu Sri Erdarsi, kami persilakan. Monggo, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu wali kelas 5 ABCD dan juga Bapak Ibu guru pengampulah 5 dan Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini meskipun di luar sana agak mendung-mendung sendu begitu ya, kita bisa bertemu di ruangan Zoom yang mudah-mudahan penuh keberkahan ya. Allahumma amin. Di akhir pekan, alhamdulillah, meskipun belum semua bisa hadir, baru separuh ya. Mudah-mudahan nanti bisa menularkan semangat untuk menyambut PTS buat anak-anak ya, untuk lebih bersemangat lagi gitu ya. Sedikit ingin kita informasikan ulang terkait dengan BPI. Kemarin di 1 Muharram, insya Allah sudah saya sampaikan terkait dengan BPI, dan insya Allah Bapak Ibu sudah lebih dekat lagi hari-hari ini dengan BPI. BPI kepanjangan dari Bina Pribadi Islam gitu ya. Jadi kalau sebelum pandemi itu namanya dulu mentoring begitu ya. Kemudian kalau dulu sebelum anak-anak naik kelas 5, mentoring itu sifatnya pilihan anak-anak yang daftar saja gitu ya. Nah, karena sekolah kita sudah berlisensi CSITA, maka hikmah baiknya adalah sekolah kita wajib menyelenggarakan BPI untuk orang tua dan anak-anak. Nah, di tahun pertama ini kita mewajibkan untuk wali murid kelas 4, 5, 6, insya Allah akan diadakan sebulan sekali dengan materi-materi kurikulum yang sudah terstruktur ya. Perdananya kemarin 1 Muharram bersama Ustadz Abdullah Sunono gitu ya. Mudah-mudahan materi yang diberikan Ustadz Abdullah Sunono itu cukup membantu kita ya untuk membackup anak-anak. Kemudian karena sebulan sekali, insya Allah nanti kita akan mencari waktu, mungkin kalau kemarin di presentasi ada yang usul jam 6 pagi gitu ya, sampai jam 7, itu juga mungkin nanti akan menjadi salah satu alternatif. Ada kalanya kita jam 6 sampai jam 7 gitu ya, berandang-bandang kalau tanya jawab sampai setengah 8. Ada kalanya jam 9 sampai jam 11 begitu ya. Nanti kita timang-timang, mungkin Bapak Ibu akan lebih banyak yang mana gitu ya. Kemudian untuk BPI siswa wajib kelas 4, 5, 6.
ini semuanya putra-putri, dan insya Allah kelas 5 sudah berjalan dengan baik ya. Putri A dengan saya, Putri B dengan Bu Lastri, Bu Anggi ya, putra 5AB dengan Pak Tri dan sebagainya sampai dengan 5D gitu ya. 2 pekanan dan insya Allah materinya juga sudah terstruktur. Pekan ini tentang niat dan wudhu gitu ya. Insya Allah tadi 5A sudah jam 7 pagi ya, dan alhamdulillah 100%. Nah, harapan kita di kelas-kelas yang lain, baik putra ataupun putri, 5A, B, C, D, itu juga bisa 100% kehadiran. Karena sifatnya wajib, maka akan kita buatkan rapot khusus begitu ya. Kalau di sekolah-sekolah itu memang BPI itu ada rapotnya tersendiri. Jadi nanti di rapotan semester 1 ya, Bapak Ibu akan menerima rapot akademik, kemudian rapot BTAG, satu lagi rapot BPI gitu ya. Jadi BPI ini nanti akan terkait dengan kehadiran, kemudian pelaksanaan tugas-tugas dan juga karakter yang sudah muncul gitu ya. Dan goal utama dari BPI ini untuk siswa adalah memupuk ya karakter baik anak-anak, pembiasaannya, dan juga memberikan bekal ilmu untuk anak-anak gitu ya. Kalau anak-anak putri mungkin terkait dengan akil baliknya, yang putra juga begitu. Makanya kita pisah untuk putra kelas 5 ini bersama Pak Faris dan Pak Tri ya, yang putri bersama saya, Bu Anggi, Bu Lastri, Bu Ayu gitu ya. Nanti monggo Bapak Ibu ketika mau konsultasi atau ngobrol-ngobrol dengan pembimbing atau mentornya anak-anak bisa melalui Bapak Ibu guru yang ada di kelompoknya BPI masing-masing gitu ya. Kemudian untuk siswa, untuk orang tua BPI itu kita berharap menyelaraskan ya, menyamakan frekuensi antara orang tua dengan sekolah gitu ya. Jadi sekolah ada syiar untuk wudhu, kemudian syukur wudhu misalnya gitu ya, atau qiyamul lail, nanti Bapak Ibu di rumah bisa membersamai, bisa membantu membangunkan dan mungkin mengajak berjamaah dan sebagainya. Karena saya yakin sekali nih Bapak Ibu menyekolahkan di Ar-Raihan, harapannya mereka lebih baik dari kita atau mungkin sama baiknya dengan kita gitu ya. Jadi jangan sampai jauh dari agama, dan Bapak Ibu sudah memilih Ar-Raihan sebagai tempat untuk menjadikan partner ya, Ar-Raihan sebagai tempat belajar anak-anak secara harian gitu ya. Kemudian untuk BPI ini ya, anak-anak punya catatan lebih baik gitu ya. Jadi kalau anak bertanya, Bu, dicatat gitu ya. Anak-anak punya catatan lebih baik karena beberapa hal itu yang detail-detail itu kadang anak perlu tahu begitu ya, untuk dicatat sehingga menjadi ilmu yang terikat. Nah, terakhir Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang punya kagungan putra-putri di kelas 1 2, BPI ini masih membawai juga di SDM ya, kami di SDM itu membawai SOTA dasar ya 1 dan 2. Jadi karena kelas 2 yang sekarang itu kemarin pandemi awal belum ada SOTA, maka kelas 1 dan 2 itu nanti akan mendapatkan SOTA, sekolah orang tua Ar-Raihan gitu ya. Dan itu juga dilakukan sebulan sekali, bisa offline, bisa online gitu ya. Ada ayah keren dan sebagainya ya. Kemudian kalau kelas 4, 5, 6 itu ada BPI. Nah, nanti barangkali tahun kedua BPI-nya mulai 3, 4, 5, 6 karena kelas 3 itu tidak ikut bawah, tidak ikut atas gitu ya. Maka tahun kedua nanti kelas 3 akan kita ikutkan untuk BPI kelas atas begitu ya, ikut BPI lanjutan gitu ya. Apabila makatan Bapak Ibu terkait dengan BPI ya dan SOTA, insya Allah nanti kalau Bapak Ibu kagungan putra-putri di kelas 1 2 insya Allah nanti akan ikut di SOTA, dan itu materinya berbeda gitu ya. Tentu saja pembekalan untuk orang tua yang putra-putrinya kelas 1 2 materinya akan sedikit berbeda dengan BPI kelas atas nih. Kelas atas mungkin akan lebih ke pola komunikasi dengan anak usia mau balik gitu ya. Kemudian membekali mereka dengan fikih gitu ya. Akidahnya seperti apa tentu berbeda dengan anak-anak kelas bawah gitu ya. Bila mekaten untuk BPI ya, kalau ada yang tanyakan nanti sumonggo bisa chat, bisa disampaikan di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu yang telah memaparkan info terkait dengan BPI. Mungkin terkait dengan BPI ada pertanyaan Bapak Ibu semua. Semonggo. Boten atau tidak? Sampun cekal Bapak Ibu sedanten. Ada pertanyaan? Mungkin bisa disampaikan di kolom komen
di chat. Baik, tidak ada ya. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara POMG kelas 5 pada pagi hari ini. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Ya, terima kasih. Saya selaku pembawa acara pada PMNG kelas 5 pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir banyak khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk presensi Bapak Ibu. Oke, presensi Ibu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.